Baik Kang Ahda, kita mau tanya-tanya dong. Kang Ahda tadi sudah bincang-bincang dengan Mas Hasan Aspahani. Kang Ahda, tadi kita membicarakan tentang perangkat puitika. Tapi Ya, sebelumnya ingin tahu dulu dong dari penyair senior. Apa sih makna puisi bagi Kang Ahda? ini pertanyaan lebih penting dari jawabannya. Eh, ini pertanyaan yang sulit. Apa makna puisi bagi saya itu sama dengan pertanyaan apa makna diri saya bagi saya. Masya Allah. Jadi puisi adalah ya diri saya. Jadi saya tidak bisa bukan lebih dari ya tentu hal-hal umum seperti ekspresi diri saya, perasaan, pikiran. Biasanya saya menulis puisi ketika ada hal-hal yang tidak bisa saya katakan. Misalnya kalau saya bisa menuliskannya lewat esai, lewat naskah drama atau cerpen, itu puisi adalah ketika saya tidak bisa mengatakan semuanya, biasanya lewat puisi. Dan Wah, itu keren pun tuh. dan itu pun bukan untuk menjawabnya. Dan itu pun bukan untuk menjawabnya gitu loh. Misalnya setelah puisi lahir, apakah kegelisahan itu terpuaskan? Tetap tidak, malah melahirkan kegelisahan berikutnya. Tulisan baru. Iya. Begitu. Iya, 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 keren ya. Jadi ternyata puisi adalah diri sang penyair itu sendiri ya. Maknanya adalah diri penyair itu sendiri. Kang Ada waktu baru-baru nulis puisi nih, itu Ya, umur berapa kira-kira yang pertama kali dipublikasikan? Dan udah saya tahu nulis teori belum pada waktu belum, itu? belum. Ya. Ya, saya tertarik pada puisi itu justru dari kisah-kisah terjemahan Al-Quran ya. Keajaiban, eh, keajaiban-keajaiban, hal-hal yang diceritakan oleh kitab suci itu biasanya kan sangat imajinatif bagi seorang anak ya. Lalu kemudian saya dididik oleh dua orang kakak perempuan yang gila membaca, lalu saya pun Hmm. suka sekali baca, bahkan bacaan-bacaan saya melebihi umur saya. Saya SD itu sudah baca Femina, sudah baca Gadis, Kartini. Jadi saya mengetahui hal-hal yang sebenarnya saya ketahui gitu ya. Apa itu istilah-istilah reproduksi itu saya baca, lalu semua bacaan saya baca, buku-buku baca, bahkan buku-buku Al-Ghazali, Dinul Islam, semua saya baca walaupun saya tidak mengerti. Waktu itu saya saja menikmati, bah. Mungkin kemudian saya bisa paham bahwa apa yang saya pahami sebagai mengalami bahasa. Walaupun saya tidak mengerti, tapi saya membacanya terus-menerus, nggak ngerti, tapi saya suka dengan bahasanya. Gitu. Sama Iya, dengan kalau misalnya kita tidak mengerti bahasa Jerman, lalu kita membacanya dengan suara keras. Ada rasa bedanya, ada rasa yang iya, berbeda ya dengan suara kita itu. Suara kita ketika membaca pelan dengan suara kita membaca melisankan itu sangat berbeda kan. Pengalaman iya, kita iya, pada bahasa itu yang saya maksud dengan pengalaman berbahasa. iya, iya, mengalami bahasa itu ya. Iya, Iya, eh, Kang Ahda ini kan karya-karyanya saya baca dari tahun 90-an ya. 90-an ya, Kang ya? iya 90-an. Saya menemukan banyak puisi di tahun-tahun antara 90 sampai 2000 itu Iya, puisi-puisinya Kang Ahda gitu, dan vitalitas dalam puisi-puisi Kang Ahda itu luar biasa bagi saya ya. Dalam pembacaan saya sangat suka vitalitas di dalam puisi Kang Ahda dan metafor-metafor yang sebelumnya memang saya tidak menemukan di penyair yang lain, dan saya iya. termasuk salah satu penggemar Kang Ahda. Dan ini mahasiswa saya tahu nih semuanya. Mahasiswa saya tahu kalau masuk kelas apresiasi sastra pertama kali bersama saya pasti saya baca PD, puisinya Oh, bisa Kang Aceh. Ahda Imran. Nah, dari mana itu Kang? Metafor-metafor itu kan salah satu perangkat puitika ya. Uh, Munculnya, berlintasannya, kemudian mencocokkannya, itu bagaimana caranya? Lalu bagaimana cara Kang Ahda kemudian menemukan kekhasan puisi Kang Ahda sendiri? Ini pertanyaannya Effendi, ada tadi yang bertanya. Bagaimana caranya kita kemudian bisa menemukan dari perangkat puitika itu, kita menemukan kekhasan untuk syair, untuk puisi-puisi kita?
Ya, pertama kalau kekhasan itu akan kembali kepada perkembangan kepribadiannya. Satu. Terus yang kedua, secara umum gini, Helvi, teman-teman sekalian, puisi atau karya seni itu awalnya tetap adalah pengalaman personal. Pengalaman personal setiap orang. Nah, pengalaman tadi Hasan bercerita dari pengalaman dia menjadi wartawan, dia bertemu dengan berbagai sumber, data, peristiwa, manusia-manusia, kemalangan-kemalangan manusia, itu kan dia menemukan gitu semua. Itu adalah referensi, saya menyebutnya sebagai referensi biografis. Dia punya referensi keseharian. Nah, nanti ini akan nyambung dengan apa yang disebut dengan perangkat puitika itu. Perangkat puitika itu pada akhirnya, pada awalnya, itu bermula dari pengalaman personal kita. Nah, pengalaman personal saya mungkin sama dengan Hasan. Saya juga seorang jurnalis dulu di Pikiran Rakyat. Ya, di situ saya sebagai seorang jurnalis lapangan, saya harus pergi ke seluruh, bahkan semua. Saya mengenal kota Bandung sebagaimana saya mengenal tubuh saya. Ya, karena saya harus meliput ke sana kemari, saya melihat peristiwa, membaca peristiwa, mengalami peristiwa. Nah, itu semua saya kira menjadi semacam refleksi-refleksi alam bawah sadar saya. Alam bawah sadar saya. Misalnya ketika kita sore-sore di redaksi itu semua wartawan sibuk menulis berita kan. Nah, saya sering kali berpikir apakah ia bahasa mampu mewakili dunia yang akan diwartakan. Ya. Semua orang kan sudah mengetik berita dengan bahasa, apa iya bahasa mampu membawa dunia yang kita kemarin beritakan. Nah, itu semua menjadi bahan-bahan pikiran-pikiran saya, renungan-renungan saya. Nah, peristiwa-peristiwa biografis ini yang kemudian mau tidak mau, saya kebetulan juga, kalau saya agak beruntung tidak semalang Hasan Aspahani ya wartawan kriminal, saya wartawan budaya. Saya jadi di wartawan budaya, jadi referensi saya, pengalaman estetika saya, itu misalnya saya bertemu dengan pertunjukan tari, seni rupa, sejarah teater. Jadi artinya pengalaman estetik ini akhirnya saya bertumpuk dan saya punya cara pandang baru melihat manusia. Nah, satu hal yang saya sadari adalah pertama, puisi atau perangkat puitika itu pengalaman berbahasa. Kerja seorang penyair itu adalah melawan klise. Melawan klise bahasa. Dia harus melawan bahasa umum. Saya dididik di sini bukan hanya oleh puisi dulu, tapi oleh cara menulis berita. Misalnya, ketika perpindahan, misalnya berita di mana-mana kan kita selalu menemukan berita kriminal misalkan, timah panas kan. Itu saya amati dari tahun 50-an timah panas. Ini kenapa kok nggak peluru? Si jago kena gitu. Nah, ada kepekaan kita kepada bahasa. Ketika misalnya berita akan pindah paragraf, itu biasa jembatannya. Sementara itu, saya nggak puas dengan itu. Saya akhirnya, kenapa nggak saya pakai bahasa yang lain gitu. Ya, di sisi lain, di lain sisi, saya balikan lagi. Di sisi lain, di lain sisi. Artinya saya coba ngutik-ngutik bahasa, mengulik-ngulik bahasa. Mengulik-ngulik bahasa yang nanti mungkin kemudian itulah yang disebut dengan perangkat-perangkat puitika baru saya sadari. Nah, pengalaman-pengalaman dalam bahasa, pengalaman-pengalaman terjun dalam realitas itu yang sebetulnya sangat menentukan dalam melihat kepekaan kita terhadap situasi. Itu perangkat puitika. Perangkat puitika itu, teman-teman, sangat ditentukan oleh apa yang kita sebut dengan pengalaman puitik. Pengalaman puitik itu semua orang akan mengalami pengalaman. Semua orang pernah mengalami apa yang disebut dengan pengalaman puitik. Pengalaman puitik itu pengalaman yang paling menggetarkan kita. Ya, paling menggetarkan psikis kita. Bisa kebahagiaan, bisa kesedihan, bisa kengerian, atau itu bukan hanya dalam peristiwa-peristiwa besar yang kita temukan, misalnya kematian orang yang kita cintai, bukan hanya itu, tapi juga momen-momen receh gitu loh, momen-momen receh
temukan itu juga pengalaman puitik yang sangat berkesan. Bayangkan kamu tiba-tiba dengan misalnya dengan teman yang kamu sukai, tiba-tiba sama-sama mau mijit bel angka di lift misalnya. Kok sama-sama bareng gitu kan? Atau ketika kamu saling dengan seseorang yang kamu sukai gitu. Itu kan pengalaman-pengalaman receh ya. Tapi sangat sangat impresif ke dalam kita, ke dalam pikiran kita. Nah, pengalaman-pengalaman puitik inilah sebenarnya yang dialami oleh setiap orang. Namun ini bergantung kepada kepekaan kita menangkap situasi, menangkap momen itu. Nah, orang yang mengalami kepekaan, misalnya kita mendengarkan malam-malam kayak gini, misalnya tukang mie tek-tek ya, tak-tak gitu ya, mie tek-tek gitu ya. Mungkin kita hanya akan mendengar piring dan sendok yang beradu. Tapi orang yang punya pengalaman puitik akan melihat bukan suara sendok yang beradu, tapi harapan anak istrinya. Itu adalah suara harapan anak. Nah, pengalaman puitik selalu melihat sesuatu di balik sesuatu. Nah, saya merasa dididik sebagai jurnalis wartawan seni, dididik untuk melihat sesuatu di balik sesuatu, bahwa di balik sesuatu ada sesuatu lagi. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan secara tidak sadar melatih saya untuk mengalami bahasa, mengeksplorasi bentuk, apa itu simbol, apa itu idiom, apa itu personifikasi, lalu kemudian bagaimana ritme dan segala macam. Dan sebelumnya kebetulan juga di pikiran rakyat itu dulu ada satu rubrik yang namanya pertemuan kecil, diasuh Pak Saini KM. Waktu itu saya masih belum di PR dan waktu masih remaja, saya ada rubrik setiap hari Selasa. Di situ puisi tampilkan dan ada pembahasan tentang para penyair dan penulisan. Nah, disitulah saya dididik dan memahami apa itu idiom pribadi, apa itu pengalaman pribadi, dan apa itu eksplorasi bentuk, dan apa itu menjadi penyair. Gitu. Di situ begitu. Jadi begitu Helvi. Iya, iya Kang, iya. Ya. Iya, keren Kang, keren banget apa yang dipaparkan tadi. Dan mungkin ada satu yang ingin saya tanyakan juga, Kang. Ada satu contoh puisi dari Kang Ahda yang kita pengen tahu, boleh nggak pengalaman puitiknya seperti apa, kemudian proses kreatif hingga puisi itu jadi. Boleh nggak? Misalnya puisi yang aku menulis. Tadi saya baca tuh yang aduh sajaknya yang aku menulis. Bener kan, itu bagus banget juga. Boleh nggak cerita di balik itu seperti apa? Di balik itu pasti ada lapis-lapis makna yang banyak. Aku lupa lagi puisinya gimana, Helvi. Tunggu. Tadi aku baru baca ini penyair seperti itu. Penyair seperti sering lupa sama puisinya sendiri gitu ya. Jadi tadi tuh saya baca yang kumpulan puisi yang apa namanya aku menulis lagi, atau Kang Ahda boleh juga yang lain, nggak apa-apa yang Kang Ahda mau ceritakan. Aku menulis yang ketika malam menarik senja dengan kasar, ketika hujan tak sampai ke sungai, itu. Iya. Tunggu. Biar asik. Saya bacakan sedikit ya, biar teman-teman tahu seperti apa ya. Oke. Aku menulis. Ketika malam menarik senja dengan kasar, ketika hujan tak sampai ke sungai, ketika ikan-ikan yang menggelepar ditinggalkan, aku menulis dengan tangan yang sakit. Orang-orang terus bicara seperti ada tikus dalam mulutnya. Setiap malam, mereka mencuri sebatang pohon dari tubuh anakku setiap pagi. Mereka membuat komplotan-komplotan baru. Aku menulis dengan tangan yang sakit. Langit kering dan kaki-kaki jembatan mengelupak. Kota penuh bendera,
suara telepon genggam, dan anak-anak muda yang menginjak-injak potret presiden. Aku menulis dalam tahun-tahun yang genting. Hari dan angin menderu, menghembuskan abu dan patahan-patahan gigi mayat. Kota perlahan tenggelam ke dalam malam, seperti mati yang mulai diturunkan. Ketika mereka membakar seluruh pohon di tubuh anakku. 2003, ada Imran. Ya. Maaf kalau ada yang kurang tepat, Kang, baru baca. Enggak. Aku ingat konteks puisi itu kan. Konteks puisi itu kasih Helvi pembacaannya. Konteks puisi itu tahun 2003. Itu nggak jauh setelah dalam satu ketika itu, kita nggak lama setelah reformasi, masih sekali hiruk pikuk, dan juga partai-partai mulai berdiri waktu itu. Ya, saya sering kali keliling-keliling Bandung itu untuk pulang meliput segala macam, dan saya harus tergesa-gesa dihadang oleh bendera-bendera partai segala macam. Semacam ada harapan, sungai tak sampai ke sungai, sungai tak sampai ke laut segala macam. Ada harapan-harapan. Terus bagaimana kita menulis dengan tangan yang sakit, menulis dalam artian hadir ya, hadir tapi dengan tangan. Semua orang berada dalam kesakitan untuk hadir. Lalu nggak lama setelah itu, di Aceh kalau tidak salah waktu itu juga terjadi pembongkaran, banyak sekali ditemukan kuburan-kuburan massal ketika itu di Aceh. Nah, jadi semua itu adalah semacam puzzle dari peristiwa-peristiwa yang muncul dalam kepala saya. Nah, pada saat yang bersamaan, saya juga sedang membaca sebuah novel Vietnam ketika itu, novel Vietnam, sesuatu yang situasinya juga sangat murung seperti itu. Dan itulah lahir puisi itu. Dan sejak itu, seingat saya, puisi saya bukanlah puisi-puisi yang sebenarnya sangat indah ya. Puisi saya justru saya selalu saya ingin mendekati bahwa kengerian itu indah. Puisi saya betul di PD juga begitu. Iya, betul. Ada tengkorak dengan lubang kepala, ular, sisik ular di bawah bantal. Jadi adik-adik mungkin tidak akan menyukai puisi-puisi saya juga tahu. Karena puisi saya gotik, kelam. Mungkin puisi yang kumpulan, saya sedang menyiapkan kumpulan puisi yang sekarang juga, tapi mungkin dengan rada sinisme, dengan satu sifat yang berbeda, satu cara ungkap lain juga yang sekarang gitu ya. Nah, tapi tetap saja menampilkan, saya sendiri tidak tahu kenapa, mungkin saya seorang masokis atau bagaimana gitu, saya merasakan kesakitan itu kok indah gitu. Ya, kesakitan itu indah. Justru saya melihat kehancuran itu. Kalau adik-adik membaca puisi saya, misalnya ada jemari tangan yang berjatuhan, gitu kan, jemari tangan yang berjatuhan. Nah, mungkin itulah cara pengucapan saya. Saya melihat realitas, gitu. Saya melihat kenyataan. Misalnya ada ikan-ikan yang menggelepar ditinggalkan, misalnya. Seingat saya ini pengalaman receh loh sebetulnya, receh banget ya. Saya melihat orang mancing. Terus ikan emasnya tuh kena sama dia, terus gelepar, tapi dibiarin. Saya ngeliat, ngebayang, kasihan sekali ikan itu kena. Nah, lalu saya membayangkan diri saya atau siapapun ikan menggelepar dan ditinggalkan gitu. Nah, jadi maksud saya, pengalaman puitik itu sebetulnya ada hadir bersama kita sepanjang kita terus peka dengan situasi di sekeliling kita. Itu maksud saya, Helvi. Iya. Betul. Ada satu persamaan kita, Kang. Satu persamaan kita. Hanya bedanya mungkin saya lebih banyak menerapkan di cerita pendek. Saya menulis jaring-jaring merah, Kang Ada baca nggak ya cerpen saya? Sangat aku suka jaring-jaring merah itu tentang itu. Itu kan kengerian yang aku coba balut dengan indah. Iya. Iya, seperti itu. Dan hampir semua cerpenku seperti itu, Kang. Jadi hampir semuanya seperti, aku juga nggak ngerti. Jadi kata Putu Wijaya, Helvi itu
menaruh tengkorak, darah, dan kengerian-kengerian itu mengerikan, dia bilang, tapi Iya, nggak dibalut dengan ngeri katanya. Ya sama berarti itu. iya, Kenapa kita iya. begitu? Padahal kita bukan orang yang sadis loh, kita orang yang peka sekali dan peduli. Dan saya sangat penakut ya. Kenapa saya selalu Sama. kenapa misalnya ada puisi saya yang banyak diperhatikan orang, puisi pendek, anjing hitam mata satu. Nah, iya itu juga. Anjing hitam mata Anjing satu. hitam. Lalu ada ular. Itu sederhana saja. Saya takut sekali dengan anjing. Saya takut sekali dengan anjing. Dan saya takut sekali dengan ular. Karena itu saya meletakkan binatang-binatang yang saya menakutkan itu dalam puisi saya. Gitu loh. Karena saya merasa ada semacam suasana puitik yang saya rasakan dari kengerian itu. Gitu. Misalnya, cerita-cerita, bukan berarti saya suka cerita-cerita horor. Kalau cerita-cerita horor saya nggak suka. Misalnya, ada teman bercerita tentang bagaimana dia menemukan sisik ular di bawah bantalnya gitu, ya, sisik ular di bawah bantalnya. Lalu sekarang saya sedang mengeksplor lidah. Apa itu lidah? Ya, betapa banyak sekarang orang terlalu banyak bicara. Lidah, orang nggak punya telinga, orang terlalu banyak lidahnya. Nah, orang nggak mau mendengar, orang terlalu banyak lidahnya. Baik itu lidah orang-orang suci, lidah orang-orang yang ingin kelihatan suci, dan jubah orang-orang suci, jubah orang yang ingin nampak suci. Itu jubah intelek, wah banyak sekali. Nah, ini misalnya jubah, itu terus saya pikirkan. Lidah, ludah, lidah, jubah, itu selalu saya pikirkan gitu. Nah, bentuk-bentuk inilah dalam kerja kepenulisan menjadi satu bentuk bagaimana kita memahami dan melatih kepekaan kita kepada realitas yang bergerak di sekeliling kita. Iya, betul. Iya, banyak juga binatang-binatang ya di puisinya kan ada kalajengking, ular, anjing ya. Tapi bisa sedemikian dimaksimalkan perangkat puitikanya sehingga walaupun sederhana, kedalamannya terasa. Gitu. Oke, teman-teman yang mau bertanya, Kang Ida, boleh sambil kami ngobrol, boleh ya, yang mau bertanya nanti saya sampaikan ke Kang Ida. Ya, silakan Kang. Misalnya ular, itu kan saya berangkat dari selain ada biografi ketakutan pada ular, juga ular adalah binatang mitologi. Nah, saya juga menulis itu kan dua hal. Referensi biografis dan referensi tekstual. Referensi tekstual itu adalah referensi bacaan-bacaan kita. Jadi saya pun mencoba meriset apa itu ular. Jadi mitologinya apa, mulai dari Bible, segala macam, saya pelajari ular, India. Begitu juga ketika rusa berbulu merah, saya pelajari apa itu rusa. Rusa, mitologi rusa itu bagaimana dalam kebudayaan India. Lalu bagaimana dalam kebudayaan Buddha Mahayana, lalu bagaimana dalam apa yang dimaksud Tan Malaka dengan rusa berbulu merah itu. Nah itu semua juga kerja riset gitu, kerja referensial gitu. Jadi ternyata puisi memang ada kalanya perlu riset banget ya supaya dia mendalam ya. Betul. Jadi bukan hanya tulisan-tulisan ilmiah saja yang perlu riset, tapi menulis puisi pun kita perlu riset, perlu pendalaman. Dalam menulis, tadi kita bicara drama misalnya, monolog, saya juga lama melakukan, yang paling lama itu riset monolognya. Misalnya ketika saya diminta menulis Inggit Garnasih misalnya, harus melakukan riset terhadap sejarah Inggit, sejarah Soekarno. Lalu terakhir ketika teman-teman Salihara meminta saya menulis Syahrir misalnya, saya juga melakukan riset kajian-kajian pustaka yang cukup lama, apalagi Tan Malaka gitu. Saya harus pelajari lagi semua, baca semua. Nah, jadi kerja sastra adalah juga kerja ilmiah, kerja sains di situ gitu. Kita harus membuat berbagai pola-pola riset di situ. Iya, gitu, Kang, betul. Ini ada beberapa pertanyaan. Salah satunya, kalau kita menulis puisi, misalnya kita banyak membaca karya penyair terkemuka di dalam dan di luar negeri gitu. Itu kadang-kadang
suka terpengaruh. Kadang-kadang pasti Iya, ada, entah sedikit iya. banyak pasti ada pengaruh-pengaruhnya gitu. Nah, bagaimana supaya kita tidak menjadi epigon seperti itu, Kak? Ada pertanyaan seperti itu. Iya, sebenarnya saya bertaruh ya, paling tidak apa yang saya alami. Semua penyair pada awalnya adalah epigon. Ya, saya awal SMA tuh suka sekali puisi-puisi Rendra. Wah, nulis puisi itu kayak puisi-puisi Rendra itu. Oh, Hmm. baca puisi Taufik Ismail, Bang Taufik. Kaya Bang Taufik. Wah, jadi semua memang epigon pada awalnya. Semua Ya, cuma pada itu juga awalnya. pada awal. Siapa penyair yang paling kita sukai, kita akan jadi epigon. Sebenarnya itu lumrah dan wajar karena pada dasarnya dalam perkembangan manusia juga semua anak kan epigon. Ya, ada anak menurut dekat bicara kayak ibunya, kayak bapaknya. Semua anak akan meniru. Awalnya kita ini adalah peniru, jadi jangan khawatir dengan epigon. Cuma jangan terus-menerus misalnya terepigon oleh penyair A. Terus penyair A aja yang kita tidak, berarti kan harus ada perluasan bacaan kita. Nah, proses-proses menjadi epigonisme ini sebetulnya lumrah-lumrah saja menurut saya, sebatas itu menjadi sementara. Betul. Begitu. Jadi nggak selamanya. Jadi kita paling sementara itu memang waktu saya kuliah di UI kan itu ada dosen saya namanya Pak Ismail Marahimin. Ya. Dia mengajarkan tentang copy the master. Jadi kami diajarkan menulis artikel atau menulis cerita pendek dengan contoh. Dan kami disuruh untuk mengikuti contoh itu. Itu awal-awalnya saya mengalami itu juga gitu. Dan akhirnya menemukan bagaimana kita bisa menulis dengan baik sendiri gitu. Oke. Gimana kan? Nah, menurut saya cara melatih menulis seperti Pak Marhalim itu dosen menulis yang sangat menarik ya, Pak Marhalim. Ismail Marahimin. Iya, Pak Marahimin. Itu dengan contoh. Nah, sebetulnya bisa diterapkan teman-teman kepada dalam puisi. Coba teman-teman menulis, karena gini, bahasa dengan tubuh itu punya interaksi yang berbeda-beda ketika bahasa kita tuliskan dengan alat loh. Ya. Bahasa itu interaksi dengan tubuh kita loh. Ya, coba Anda menuliskan sesuatu, misalnya Anda menulis tulisan yang tidak Anda mengerti bahasanya, bahasa Jerman misalnya, atau bahasa Rusia Anda tulis, Anda akan tertatih-tatih pena Anda, ya, tulisan tangan ya maksudnya, tangan Anda akan tertatih-tatih karena Anda tidak punya korespondensi dengan bahasa itu, ya. Tidak punya interaksi dengan bahasa, tubuh Anda nggak nyambung loh dengan si bahasa itu. Nah, tapi ketika Anda nulis dengan bahasa Indonesia, Anda akan nyambung si tubuh dengan bahasa itu. Nah, ini maksud saya bahwa kita sekarang kebanyakan punya jarak antara bahasa dengan tubuh itu. Kita menulis umumnya dengan melalui teknologi kan. Jarang lagi kapan Anda menulis dengan tangan. Padahal tangan itu sebetulnya melatih menghubungkan bahasa dan tubuh. Kita kan sekarang kehilangan hubungan antara bahasa dan tubuh kita. Nah, karena itu selalu saya bilang ke teman-teman, coba kamu menyalin lagi bahas puisinya Chairil Anwar dengan tulisan tangan. Itu akan berbeda. Lalu baca pelan-pelan, bedakan dengan baca keras. Jadi kan ada 3 jalur bahasa masuk bersama dengan tubuh. Nah, ketika kita akan melihat bedanya ketika kita menulis, menyalin kembali puisi yang kita sukai, entah puisi Gunawan, Sapardi, atau siapa, dengan tulisan tangan. Itu akan berbeda rasanya. Ya, kita akan mengalami rasa bahasa kita akan mengalami bahasa yang berbeda ketika kita membacanya. Nah, itu saya kira cara kita untuk melatih dan menemukan rasa bahasa dalam perangkat puitika itu. Jadi kalau Kang Ahda sekarang kalau nulis puisi masih pakai tangan saya dong? masih pakai tulisan untuk nulis puisi. Selalu. Iya, selalu pakai tulisan tangan. Pakai coret-coret saya banyak, nanti baru saya pindah ke laptop. Baru itu pun kadang berubah lagi gitu. Jadi kadang dengan tulisan tangan, karena tulisan dengan laptop itu bagaimanapun juga tidak punya emosi, pucat. Tulisan yang pucat memang punya kecepatan, punya efektivitas, dan bisa kita simpan. Tapi tidak punya emosi dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya hubungan antara bahasa dan tubuh itu sangat penting menurut saya.
dalam menulis Iya. puisi. Wah, ya kita dapat pencerahan soal itu ya. Selama ini kita menulis aja dan tidak merasakan itu gitu. Padahal justru itu kaitannya erat tadi seperti Iya. Kang Ahda bilang gitu. Iya, Kang Ahda, dari udah berapa banyak sih puisi yang ditulis kira-kira berapa jumlahnya gitu? Puisi-puisi Kang Ahda kalau di total gitu? Saya paling tidak produktif menulis puisi, Helvi. Saya paling Masa? iya, satu puisi itu kadang bisa 1 bulan, 2 bulan. Saya paling kumpulan puisi saya saja baru 1, 2, baru 3 ya. Itu pun sejak tahun 89. Ya, kumpulan It, puisi tahun 8, kumpulan puisi yang terakhir saya itu tahun 2000 berapa ya? 2013 kalau nggak salah. 2013 itu pun 8 tahun setelah kumpulan puisi sebelumnya. Sampai sekarang saya belum itu memenuhi. itu penyebabnya apa, Kang? Soalnya kita nungguin. Saya sangat kejam dengan puisi saya. Nah, itu standarnya tinggi banget kayaknya. Jadi yang ini enggak deh, ini enggak. Udah bikin banyak tapi ini enggak mau dipublikasikan dulu. Takut jadi rekam jejak. Ya, jadi setiap kata itu betul-betul saya pertimbangkan benar, setiap itu saya pertimbangkan benar. Bahkan setiap kata itu harus kita uji ya dalam satu struktur, karena puisi itu seperti bangunan, seperti bentuk bangunan seperti kita diskusikan tadi sama Bang Hasan, seperti suatu struktur bangunan. Bagaimana struktur bangunan kan semua harus punya fungsinya. Ya, misalnya kata ini saya ganti, berpengaruh nggak? Jadi setiap kata itu harus kita uji. Kalau kata ini kita ganti dengan kata yang sama, diksinya gimana? Apa pengaruh pada musikalitasnya, pada bunyinya? Nah, itu akan baris. Apakah ini dibiarkan baris mengganti satu bait sendiri atau dimasukkan ke bait yang lain? Jadi struktur-struktur kritis itu yang kadang-kadang membuat sangat pertimbangan-pertimbangan itu yang membuat sangat lama dalam puisi saya. Kalau persoalan tipografi gimana, Kang? Menyumbang apa untuk perangkat puitika ini? Apa untuk puisi kita secara keseluruhan? Tipografi berapa persen menurut Kang Ahda? Tipografi itu buat saya penting ya, karena tipografi itu kan visual juga ya pada akhirnya. Biasanya kalau tipografi saya biasanya bisa selalu meletakkan satu bait terakhir atau satu baris di akhir dan dibiarkan menggantung sendiri gitu. Tapi teman-teman ada setiap penyair kan punya strategi sendiri dalam mengolah tipografinya. Kalau saya tipografi saya tetap meletakkan baris-baris terakhir itu karena baris penutup itu sangat penting dalam puisi. Nah, benar banget. Iya. Jadi itu impresi terakhir yang akan kita tinggalkan kepada pembaca gitu. Karena itu pertarungan itu di situ. Iya. Iya, betul, Kang. Aduh, senang banget ya ngobrol sama Kang Ahda. Nggak merasa mendapatkan banyak hal baru gitu, ilmu baru. Jadi tadi ada yang bilang, aduh saya nggak nyesel nih ninggalin nonton anime untuk bisa dapat ilmu hari ini dari Kang Ahda gitu. Iya, terima kasih untuk teman-teman tadi yang sudah titip salam buat Kang Ahda, titip salam buat saya. Terima kasih. Insya Allah kita semua dapat ilmu banyak dari hari ini dan harus semangat menuliskan. Kasih tips and trick dong, gimana caranya menulis puisi yang bagus buat teman-teman nih. Menulis puisi yang bagus, saya bukan menulis puisi deh ya, menulis aja lah ya. Jangan dong menulis puisi dong. Oke, menulis puisi yang bagus itu gini, saya akan lihat orang itu bisa bicara karena dia mendengar, ya kan? Kita bisa berbicara seperti ini karena kita mendengar, karena kita mendapat informasi tentang bahasa, ya. Tentang informasi, tentang bahasa audionya. Kita mendengar audio dan bahasa. Nah, bayangkan mengapa orang-orang yang tuli tidak bisa berbicara karena dia tidak punya informasi tentang bahasa. Nah, begitu pula dengan menulis. Saya kira menulis yang paling ampuh
belajar selain teknis-teknis tadi yang kita bicarakan, itu adalah membaca. Ya, membaca. Tiap hari pun kita mengikuti kelas menulis atau kelas menulis puisi, itu tidak akan bisa karena kalau kita tidak punya tradisi membaca. Betul. Membaca itu adalah cara berlatih puisi yang paling ampuh. Gitu. Betul. Dulu MA atau saya MA mulai belajar, saya tidak punya guru selain bacaan. Jadi selain membaca saja, membaca terus. Nanti lama-kelamaan kita akan tahu kenapa membaca. Membaca itu kita akan mengalami bahasa, berenang dalam bahasa. Kayak tadi kita kalau menulis ya berenang, loncat aja gitu kan. Betul itu. Kalau menulis loncat aja, kalau berenang loncat aja ke kolam renang. Betul. Kamu harus remote. Nah, membaca adalah melompat ke kolam renang dan berenang dalam bahasa. Berenangnya dalam bahasa. Ngerti dulu nanti, baru nanti kemudian lama-kelamaan kita akan mengerti. Jadi kalau adik-adik itu teman-teman, ibaratin musim pandemi gini nih, mau ikut kelas menulis siapapun gitu, itu nggak akan meningkat kemampuan menulisnya tanpa membaca. Jadi triknya buat saya, begitu juga puisi, triknya adalah membaca puisi, baca pelan-pelan, membaca dengan menuliskan dengan tangan, membacakan dengan melisankannya. Nah, membaca itulah sebenarnya yang akan mendekatkan kita dengan bahasa. Begitu sih. Betul. Iya, jadi soal membaca ini, Kang, saya sering menyampaikan ke teman-teman bahwa kita bisa ikut workshop di mana-mana, bisa ikut pelatihan menulis di mana-mana gitu. Tapi apa yang kita alami ketika kita langsung membaca, itu ketika kita membaca, misalnya saya selalu memilih nih membaca karya-karya para penyair terkemuka dulu untuk puisi ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, para penyair itu tidak akan pernah bisa membohongi kita. Segala teknik dia keluarkan di situ. Dia keluarkan di bukunya segala teknik, segala apa yang dia bisa. Dan itu tidak terkatakan barangkali oleh dia semuanya gitu di dalam workshop. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Iya, sekarang misalnya Happy tanya, yang paling bingung itu ketika menjelaskan apa yang kita tulis itu bukan hal yang mudah memang, gitu ya. Bukan hal yang sebagai penulis saya juga begitu kan, mengalami hal-hal seperti itu tidak. Betul. Yang kita tulis ketika itu kan peristiwa perasaan ya, keseluruhan diri kita, dan ketika kita harus menceritakannya lagi itu kan, waduh, agak-agak bukan, ada banyak hal yang nggak bisa kita ceritakan dengan bahasa gitu loh. Betul. Ada ini Kang, ada satu perempuan sastrawan terkenal, dia mengatakan begini kepada saya nggak suka baca karya-karya orang Indonesia, dia bilang gitu. Saya langsung baca karya orang luar negeri gitu, karena karya-karya penulis Indonesia itu levelnya kalah. Saya marah, dia ngomong begitu, saya marah. Saya bilang pantas karya Anda kering, saya bilang begitu. Karena dia bilang saya baca Orhan Pamuk, saya bilang Anda harus baca Muhtar Lubis, Anda harus baca Danarto, Anda harus baca Pramudia, Anda harus baca karya-karya sastrawan kita, Budi Dharma, itu keren-keren, saya bilang gitu. Oh, pantas, akhirnya saya tahu kenapa karya Anda kering gitu, karena Anda hanya terpaku pada para penerima hadiah Nobel di luar. Nobel itu kan juga ada politisnya dan lain-lainnya. Banyak karya pengarang kita yang hebat-hebat, luar biasa Indonesia. Sangat, gitu. Itu ya. Iya, teman-teman. Itu banyak banget karya sastra Indonesia yang luar biasa. Ayo gali dari berbagai masa, dari zaman pujangga pujangga lama, pujangga baru hingga ke sini gitu. Itu luar biasa gelombang kepenulisan di Indonesia dengan sastrawan-sastrawan yang hebat. Nah, tugas pemerintah dan juga tugas kita lah ini ya untuk sama-sama bagaimana menggaungkan itu bukan hanya di tingkat nasional tapi juga sampai keluar gitu. Sehingga sudah masanya gitu karya-karya Kang Ada juga diterjemahkan ya, karya-karya yang lain. Kalau kita bisa punya kemampuan itu, lembaga-lembaga yang terkait ini saya rasa perlu untuk lebih menyuarakan sastra kita, sehingga bukan itu saja yang karyanya diterjemahkan, tapi banyak sastrawan terkemuka gitu. Kasihan deh lo nggak tahu sastrawan kita hebat-hebat gitu loh Kang. Ya itu gemes. Masalah kita juga sendiri ya oleh persoalan itu.
Iya, aduh gemes banget dengernya. Maksudnya so tahu banget gitu. Emang lu udah baca berapa buku gitu kan dari karya Ya, sastra Indonesia? ya Enggak itu kan? tadi ya, saya menyebut beberapa memang ya rabun dekat itu artinya jauh kelihatan tetangga gitu loh. Sastrawan-sastrawan Aduh. gitu. Tapi ya tadi saya setuju seperti yang dibilang oleh di awal tadi oleh Hasan Asfahani bahwa perkembangan gelombang-gelombang baru generasi mutakhir sastra Indonesia sekarang memang luar biasa ya. Saya sendiri Ya, selalu terkaget-kaget membaca karya-karya anak-anak muda sekarang ya, ya, baik itu ya. prosa puisi itu pengucapan itu di luar dugaan saya, mungkin karena ada satu era yang berbeda dengan kita pada masanya, pada Betul. zaman mesin gitu ya, pada zaman mesin Iya, ketik ada real di mana ruang tidak ada lagi sekat di sini dan di sana gitu, sehingga betul. pengalaman estetik anak-anak kita sekarang itu jauh melampaui kita gitu, dan Iya. kaget wah memang gila generasi sekarang gitu. Nah cuma sebagai sastrawan sebagai salah seorang sastrawan generasi old gitu ya, juga saya harus mengikuti perkembangan itu gitu. Saya harus mengikuti perkembangan mereka, Betul. saya harus mengikuti bahasa mereka, mengikuti bacaan-bacaan mereka, karena disitulah kita bisa saling sharing tetap dengan mereka. Betul, Kang. Tapi kan ini kan sekarang ada aplikasi-aplikasi menulis ya, seperti misalnya Ya, Wattpad, banyak lah ya. gitu. Nah, pandangannya Kang Ahda seperti apa? Kok saya ngelihatnya memang kayak seperti mata pisau ya. Di satu sisi dia membuat penulis-penulis muda banyak bermunculan, tapi di sisi lain kualitas tulisannya parah gitu ya. Kayak tulisan yang apa baru Iya, belajar nulis gitu, tapi iya, bisa terjual 1 juta eksemplar gitu, bisa iya, langsung difilmkan gitu. Kang iya, Ada gimana melihat fenomena ini? iya. Saya juga geli-geli gimana gitu ya ngelihat sekarang misalnya. Apakah ini memang persoalan-persoalan oke ya, misalnya kita bicara tentang persoalan hukum budaya pop gitu ya, misalnya. Hmm. Soalannya budaya pop juga kan nggak gitu-gitu banget gitu ya. Nggak gitu. Saya ingat Aduh, generasi budaya pop zaman Lupus, zaman Mirawe, segala macam ya. betul betul. Itu masih keren kan? Masih Masih keren. ada yang bisa kita Iya, nikmati untuk iya. artinya Margate itu keren banget. memang ada sekarang semacam begini ya. Dulu itu ada semacam ekosistem yang berubah sekarang, Healthy. Kalau pada masa Hmm, dulu yang berhubungan itu adalah penerbit dan pembaca, ya kan? hmm, hmm, Nah, hmm. penerbit itu seperti tidak ada, seperti tukang cetak saja. Yang muncul adalah pengarang dan publik. Jadi lewat Ya, media ya, ya. akses kepada pembaca dan pengarang itu menjadi lebih Hmm, akrab. Terus hmm, hmm. makanya ada semacam seleb-seleb para penulis ya. Ya saya pikir bagus ya, gitu. Iya, Cuma kemudian iya. ada satu penulis yang cerita kepada saya bagaimana ketika dia menulis, dia akan melakukan semacam survei kepada followernya yang ribuan di Twitter itu. Lalu dia bertanya, Hmm, cerita apa yang kamu sukai? Cerita apa yang kamu suka? Lalu dia hmm, 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 hmm. lalu semacam konsultan politik itulah, lebih benar. Lalu dia gimana yang kamu sukai katanya. Terus akhir cerita gimana yang kamu sukai, konflik apa. Lalu dia akan membuat persentase dari seluruh Hmm, follower. hmm. Di situ dia mau melihat pasarnya. Nah, di Yeah. situ itu dia Ada saya tes geleng, tes pasar ya, tes pasar langsung oleh geleng-geleng penyairnya. bilang ya mungkin apa ya, situasi mungkin sudah berubah. Cuma Ya, ya, ya. saya misalnya ada sih, saya misalnya lihat setiap follower para teman-teman penulis yang ngetop itu nulis. Sekarang itu kan orang keranjingan quote itu Hmm, seperti dulu kan kata-kata mutiara ya kalau kita. Sekarang ya. quote itu kan semacam pencerahan, setiap orang mau cek Hmm, quote. Beberapa teman-teman pengarang muda yang terkenal itu misalnya saya lihat followernya cuma hanya menulis capek deh, itu sampai puluhan ribu itu yang like followernya. Saya sampai ada apa?
Terus Helvi saya sampai hampir-hampir putus asa dan geleng kepala ya. Misalnya ke toko buku, lalu saya coba lihat buku-buku mereka gitu dengan cover-covernya yang bagus itu, lalu saya baca, saya sampai paragraf pertama saja gitu ya, saya sampai ya Tuhan, saya bilang aku untuk membuat paragraf buka sebuah cerpen atau novel saja itu sampai mati-matian. Ini kok kayak gini, predikatnya kacau balau semua kacau. Nah, kadang tapi kita laku merasa, dan kaya mereka. nah itu yang kadang, ini kok ada ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tapi ya oke deh, mungkin sekarang perkembangan sedang begini, mungkin apresiasi para penulis yang sedang berkembang kayak begini, belum lagi mungkin ya kapitalisasi para pembacaannya macam-macam lah gitu. Tapi oke lah, statnya sendiri teman-teman juga. Iya Kang Ahda, makasih banyak ya sudah mau bincang-bincang di Kencan Puisi. Kencan Puisi ini adalah akun di mana kita bisa ngobrol tentang puisi tanpa terlalu terbebani gitu ya. Anggap aja kencan gitu. Iya, dengan teman-teman. Iya, ini anak-anak muda yang mengelolanya dan saya cuma megang satu acara di sini, Kencan Puisi yang live seperti ini, nanti yang lainnya yang mengelola mereka. Mudah-mudahan perpuisian kita ke depan makin bagus dan ditunggu karya Kang Ahda selanjutnya. Saya ingin mahasiswa saya membaca juga karya-karya Kang Ahda karena bagus dan menurut saya capaian estetiknya oke. Ini sebagai akademisi nih ngomongnya. Saya kan ngajar Kang, saya ngajar di Universitas Negeri Jakarta. Saya ngajar sastra dan banyak mata kuliah yang saya ajar dari mulai sastra populer sampai kritik sastra. Wah. Kajian puisi, drama gitu ya sambil belajar Kang. Kan kita kalau ngajar hakikatnya adalah belajar. Iya, belajar. Gitu. Iya, sekali lagi makasih banyak Kang. Oke. Kang, untuk terakhir aja satu kalimat penutup untuk teman-teman yang sangat mencintai puisi, apa Kang kira-kira? Untuk teman-teman yang mencintai puisi, ya saya kira cintailah puisi sebagaimana kita mencintai kemanusiaan. Oke, makasih banyak Kang Ahda Imran. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan kapok ya Kang, nanti kapan-kapan diundang lagi. Ditunggu bukunya. Sama-sama. Iya Kang, iya makasih banyak ya Kang. Sama-sama Helvi. Waalaikumsalam.